Maka kalau sekarang orang pernah mencocokkannya, lalu tadi ada, apalagi dia masih mempercayainya, maka kalau sifatnya ya, dia itu menganggap bintang itu punya pengaruh, ini hukumnya syirik dan sama dengan sihir. Kalau dia menganggap bintang itu punya pengaruh pada kehidupan manusia, seolah-olah dia ikut andil dalam menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, maka ini hukumnya syirik atau kufur. Sedangkan kalau ini masih yang pertama, taksir di sini, kalau kemunculan bintang itu sebagai tanda terjadinya sesuatu, ya, kemunculan bintang sebagai tanda terjadinya sesuatu yang ini tidak ada hubungannya, ya, contoh kemunculan bintang sebagai tanda turunnya hujan. Kalau mendung tanda turun hujan, no problem, kan nggak ada masalah. Ada mendung mau turun hujan, ya wajar kan gitu. Tapi sekarang munculnya bintang tertentu berarti akan ada turun hujan. Apa hubungannya coba? Kan nggak ada hubungannya. Maka ini yang namanya termasuk juga tatayur. Ini termasuk ya perkara yang hukumnya meskipun tidak sampai pada siriknya sirik akbar, tapi ini siriknya sirik asghar. Seperti orang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Ini yang terjadi dalam hadis. Jadi suatu hari Nabi SAW itu sholat subuh bersama para sahabat, yang ketika sholat subuh masih ada bekas hujan di masjidnya Nabi, karena ketika Nabi sholat subuh malamnya hujan, dan masjidnya Nabi itu kalau hujan airnya masuk, sehingga ketika sholat subuh masih ada bekas hujannya. Lalu Nabi setelah selesai menghadap kepada jamaah dan mengatakan, ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, di pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, ya, wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan tadi malam karena aku melihat suatu bintang pantas sekarang hujan turun, atau pantas tadi malam hujan turun. Berarti dia mengatakan kita diberi hujan ini karena sebab ada kemunculan bintang itu tadi malam. Jadi turunnya hujan tandanya adalah bintang. Kan ini nggak masuk akal. Ini berarti dia sandarkan turunnya hujan itu karena sebab bintang. Itulah orang yang beriman kepadaku kafir kepada, ya, orang yang kafir kepadaku beriman kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka ini orang yang beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Maka di sini ketika orang itu menyandarkan turunnya hujan sebabnya atau tandanya yaitu kemunculan bintang, maka ini hukumnya syirik, meskipun syiriknya syirik asghar. Karena ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ilmu taksir. Tapi yang paling dominan dalam hal ini yaitu tadi tentang masalah zodiak, atau mungkin barangkali ada yang belajar feng shui, atau mungkin model-model yang ada. Ketika orang itu mau membuat bangunan kan mungkin juga, ya, tanya kepada tukang ramal gimana model bangunannya, kemudian dia harus begini, ada biar mendapatkan keberuntungan itu harus seperti ini. Mungkin dia pelajari dengan perbintangan, dan itu namanya ilmu ta'thir. Hukumnya kafir atau syirik. Sedangkan ilmu perbintangan yang kedua yaitu ilmu tasyir. Tasyir itu artinya memudahkan, yaitu mempelajari bintang untuk mengetahui arah atau waktu, musim, dan lain-lain. Jadi mempelajari bintang tapi tujuannya untuk mengetahui arah. Oh, ini bintang ini, rasi bintang ini arah ke selatan ke sini, utara sini. Terutama bagi orang-orang yang mungkin biasa di laut misalnya, mereka harus pelajari supaya tidak tersesat arahnya gitu. Ya mungkin mereka menggunakan kompas atau juga yang lainnya gitu.
tapi mereka juga kadang butuh belajar itu, maka itu dibolehkan ya. Dan ini termasuk pengembangan dari 3 tujuan diciptakannya bintang yang sudah kita terangkan kemarin, yaitu perkataan Qatadah yang beristimba dari ayat-ayat yang ada ya, bahwa bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 tujuan. Zinatan lis-sama, warjuman lisyayatin, wa alamatin yuhtada biha. Diciptakannya bintang itu untuk penghias langit, pelempar setan, dan tanda yang dijadikan sebagai petunjuk, yaitu tadi petunjuk arah, waktu, serta yang lainnya. Maka ini yang kedua, ilmu tasyir, dan ini dibolehkan. Dan kadang bisa saja menjadi wajib kalau memang untuk mengetahui arah, misalnya arah kiblat sholat misalnya. Meskipun sekarang mungkin ya, kalau misalnya dia sudah berusaha ternyata salah ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia tahu dengan ilmu perbintangannya, dia tahu arah, maka dia harus gunakan itu untuk mengetahui arah yang benar gitu. Maka ilmu tasyir yang kedua ini nggak masuk dalam larangan. Yang masuk dalam larangan